Dalam penataan Trihitakarana, baik dalam sisi Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan, Desa Adat Angan Telu bersinergi dengan Desa Dinas Antige dan Antige Kelod. Sinergitas dilakukan menuju pembangunan desa yang lebih baik. Dalam sisi Parahyangan, Desa Adat Angan Telu telah melakukan perbaikan dan penataan beberapa pura, baik Pura Puseh, Pura Dalem, dan Balai Agung. Dari sisi Palemahan, Desa Adat Angan Telu berencana akan menata kembali wewidangan setra, penataan infrastruktur, menata LPD, menata tempat memondok saat upacara pengabenan, dan membuat tempat pembakaran sampah. Dari sisi Pawongan, Desa Adat Angan Telu bersinergi dengan Desa Dinas dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan-pembinaan, baik pembinaan para sulinggi atau pemangku, dengan melaksanakan paruman pinandites setiap adanya piodalan di Pura Trikayangan atau Dangkayangan yang ada di wilayah Desa Angan Telu, pembinaan Serati Banten, pembinaan Sekegong, Sekesanti, Sekesesolahan, pembinaan kepada Seketruna, serta Truna Petegak, yakni Seketruna khusus penyongsong atau pemundut Ide Betara yang ada di Kayangan 3 pada saat Puja Wali. Selain itu ada juga seketukang aug atau krama yang bertugas ngelukar busana pelinggih saat adanya Puja Wali. Bendesa Adat Angan Telu Igede Mare mengatakan dalam menjalankan program-program pembangunan, Desa Adat selalu melibatkan Desa Dinas sehingga harus dibangun sinergi yang berkesinambungan. Program jangka panjang maupun jangka pendek yang ada di Desa Adat Angan Telu sudah terprogram dengan baik. Karena kendala dana dan adanya pandemi COVID-19, rencana tersebut ditunda pelaksanaannya. Perda nomor 4 Provinsi Bali, kami sangat antusias sekali apa yang menjadi suatu ajangan sementara untuk melanjutkan keadaan desa kami. Mudah-mudahan apa yang menjadi acuan untuk desa kami, mudah-mudahan untuk Bapak Gubernur rela apa yang menjadi tanggung jawab kami untuk melaksanakan dalam catatan untuk meningkatkan di 3 sektor, yaitu Pelemahan, Parahyangan, Pelemahan, dan Pawongan. Itu yang menjadi satu sisi yang perlu kita garap untuk lebih lanjut. Untuk ke depan kami dari Desa Adat sangat terima kasih kepada Bapak Gubernur, apapun yang menjadi instruksi apa yang menjadi sudah diperdakan itu menjadi suatu kebanggaan bagi kami, sehingga Bapak Gubernur sudah bisa artinya memberikan dukungan untuk desa kami untuk membangun selanjutnya desa kami. Itu yang perlu kami sampaikan. Nah, di dalam hal ini mungkin banyak yang belum kami laksanakan atau belum kami bisa dilaksanakan karena situasi untuk hari ini atau untuk tahun ini, karena adanya situasi begini, mohon maaf bila masih ada yang kekurangan yang belum kita bisa lanjutkan. Mungkin untuk tahun ke depan bisa kami lanjutkan dan kami bisa untuk bersama-sama bersinergi satu sisi dengan perjuru kami, yaitu Sabo Desa, Karta Desa, baik itu dari Bapak Kepala Desa, mungkin dari Bapak Ketua Satgas Covid, Pinake, dari petajuh saya, dari wakil saya selaku Bendesa Adat. Terkait pengolahan sampah juga telah diupayakan dan sudah masuk dalam program perencanaan. Tempat pembakaran sampah dekat dengan setra desa akan didirikan. Selain itu, setra Desa Adat juga akan ditata kembali agar lebih asri. Dalam hal penataan setra, rencananya setra Desa Adat akan disengker keliling. Selain itu, direncanakan juga pendirian tempat atau pemondokan sebagai tempat pelaksanaan upacara pengabenan.
Kepala Desa Antige Iwayan Madrarsana menambahkan, Desa Antige dengan Desa Adat Angan Telu merupakan satu kesatuan yang harus bersinergi dalam membangun dan memajukan desa menuju kemandirian desa adat, baik dari segi Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan. Desa adat terfokus pada penataan Parahyangan, sedangkan desa dinas lebih ke penataan Palemahan serta Pawongan. Sinergi inilah yang harus dibangun, bukan untuk mengungguli, tetapi untuk saling mengisi dan bekerja sama dalam pembangunan desa. Terlebih lagi di Angan Telu, desa adat dan desa dinas adalah perusa dan perdana yang saling mengisi dan melengkapi dalam membangun desa menuju kesejahteraan masyarakat. Kami tambahkan tadi soal sinergitas kaitannya dengan visi misi Desa Adat Angan Telu. Jadi pembangunannya Parahyangan, Pawongan, Palemahan. Jadi kami mengambil sisi dari tugas Pawongan, Palemahan lebih fokus di desa dinas. Kaitannya dengan sinergitas tadi dengan desa adat, karena kami fokus di Pawongan, di Palemahan, dan desa adat adalah di Parahyangan. Tapi tidak tertutup kemungkinan kami juga berupaya membantu Desa Adat Angan Telu untuk bisa barangkali sama-sama membangun kaitannya dengan desa adat. Yang niki juga dimanfaatkan oleh desa adat, tentunya Banjar Adat, Kaler, dan Kelot. Nah, masalah pengolahan sampah juga kami sudah upayakan pembangunan satu dari sisi perangkat kerasnya, entah itu mesin pengolahan sampah, sudah itu mobil pengangkut sampah, dan tentu juga bangunan yang tentunya menampung sampah yang ada di desa, khususnya Banjar, Kaler, dan Kelot, agar tidak artinya terkonsentrasi di sungai. Karena kaitannya juga infrastruktur yang tentu juga nanti bisa kita pakai dalam promosi pariwisata. Kami juga sudah upayakan pembangunan infrastruktur, jogging track. Jadi selain jalan-jalan desa yang memang mesti kami upayakan untuk bangun. Terkait penanganan COVID-19, Desa Adat Angan Telu telah membentuk Satgas Gotong Royong serta membangun posko-posko penanganan COVID-19 di Desa Adat. Pelaksanaannya juga melibatkan seketuruna dari 10 Banjar Adat dalam menjaga lingkungan terkait pencegahan COVID-19, baik dengan melaksanakan penyemprotan rutin, sosialisasi wajib menggunakan masker, menjaga keamanan lingkungan, serta patroli terutama di wilayah Pantai Pengalon. Harapannya masyarakat tertib melaksanakan penerapan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Sukma dan Juliana melaporkan.